Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah erosi dan konservasi tanah, di mana kita sudah menginjak di pertemuan ketiga di mata kuliah erosi tanah, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi, pengertian erosi, ruang lingkup, sampai kepada bagaimana proses terjadinya erosi, apa saja yang melingkupi dari erosi, dan bagaimana erosi bisa terjadi, itu sudah kita bahas. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan setelahnya, yaitu jenis-jenis dari erosi. Karena erosi itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh satu tenaga, tapi ada beberapa tenaga. Dan yang paling dominan kemarin kita sudah bahas di daerah tropis, yaitu adalah erosi yang disebabkan oleh air. Sehingga makanya di tempat kita itu yang banyak sekali terjadi hampir di semua tempat atau semua wilayah itu ya adalah erosi yang disebabkan oleh air. Nah, erosi yang disebabkan oleh air ini terbagi menjadi macam-macam. Bentuk-bentuk hasil proses dari bentukan dari hasil erosi air itu sangat bermacam-macam, ada banyak tipenya. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas ke situ, apa saja sih tipe-tipe dari erosi yang terbentuk utamanya dari proses air. Kenapa yang kita fokuskan air ya? Karena di negara kita yang iklimnya tropis itu yang dominan memang air. Gelombang ya beberapa cukup banyak, terutama di wilayah pesisir, tapi yang tetap paling banyak adalah yang erosi air. Sehingga itu yang kita bahas. Dan erosi air ini termasuk salah satu yang dia memiliki banyak tipe dibandingkan erosi-erosi yang lain. Erosi air ini lebih banyak tipe-tipe atau jenis-jenisnya, sehingga maka kita perlu bahas. Nah, kemudian ini adalah jenis-jenis erosi yang disebabkan oleh air. Ada yang namanya splash erosion atau erosi percik, kemudian ada sheet erosion atau erosi lembar, kemudian yang ketiga yaitu rail erosion atau erosi alur, yang keempat yaitu gully erosion atau erosi parit, dan yang kelima yaitu stream bank erosion atau erosi lembah sungai. Nah, dari 5 ini sudah saya urutkan berdasarkan dari tingkat erosinya. Jadi kalau teman-teman melihat dari kelima erosi ini, yang erosi yang paling kecil atau erosi yang paling tahap awal dari proses erosi itu dinamakan sebagai splash erosion atau erosi percik. Nah, kemudian setelah erosi percik nanti bisa berkembang menjadi sheet erosion. Dari sheet erosion itu dia bisa berkembang menjadi rail erosion. Erosi alur bisa berkembang itu menjadi gully erosion, dan yang terakhir yaitu stream bank erosion atau erosi lembah sungai. Nah, ini adalah 5 jenis erosi yang sering kita temukan di wilayah kita, utamanya yang erosi akibat dari proses air gitu, tenaganya yaitu tenaganya air hujan. Splash erosion ini terjadi akibat, nanti kita akan bahas secara lebih detail ya. Splash erosion itu namanya erosi percik, berarti karena percikan air hujan. Nah, karena percikan air hujan nanti dia bisa menyebabkan erosi. Makanya erosinya itu dikatakan erosinya masih kecil. Tetapi ketika ada suatu tempat itu sudah mengalami proses erosi percik, berarti tempat itu sudah mengalami yang namanya proses tahap awal erosi. Kemudian nanti erosi percik ketika air hujan itu dia sudah tidak bisa, sudah jenuh tanah untuk menyimpan air, maka akan terbentuk yang namanya airan permukaan atau genangan airan permukaan atau airan yang terbentuk akibat setelah hujan. Airan ini akan bisa membawa banyak material-material tanah yang ada di atas permukaan, sehingga terbentuklah yang namanya sheet erosion atau erosi lembar. Nah, dan karena tadi airan permukaan tadi yang semakin banyak semakin membesar, dan nanti mungkin memusat di satu tempat yang dia wilayahnya itu cenderung relatif lebih datar dan seterusnya, menyebabkan dia akan memusat di satu titik saja, sehingga akan terbentuk yang namanya rail erosion atau erosi alur. Rail erosion ketika terjadi pada wilayah yang miring atau yang kemiringannya cukup tinggi, dia akan terkonsentrasi di satu titik saja, sehingga menyebabkan dia akan terus mendalamkan dari lembah erosinya, terbentuklah yang namanya gully erosion atau erosi parit. Dan nanti ketika air hujan yang berupa overflow itu masuk ke dalam sistem sungai, barulah nanti menjadi stream bank erosion atau erosi lembah sungai. Jadi ini adalah satu tahapan yang dia bertahap gitu nih. Jadi tidak serta-merta langsung tempat itu bisa rail erosion, tidak. Ketika
ada suatu tempat sudah mengalami rail erosion, pasti dia sudah pernah mengalami sheet erosion dan juga pernah mengalami splash erosion. Pasti di sekitar situ ditemukan bentukan-bentukan hasil proses splash erosion, sheet erosion dan seterusnya. Kalau gari erosion juga sama, mesti di situ dulunya ada alur. Mungkin kalau sekarang alurnya sudah hilang, mungkin bisa saja. Tapi kalau sheet mungkin masih bisa ditemukan. Kalau yang splash mungkin juga masih bisa ditemukan. Begitu. Nah, kita akan membahas satu persatu, apa itu splash erosion, apa itu sheet erosion, rail erosion, dan seterusnya. Nah, pertama adalah splash erosion atau erosi percik. Nah, tenaganya apa? Tenaga apa yang menyebabkan erosi percik atau splash erosion? Nah, namanya saja erosi percik. Percik berarti dia hasil percikan. Percikan apa? Karena tenaganya air, berarti dia karena air hujan. Jadi yang menyebabkan terjadinya splash erosion itu sebenarnya butiran air hujan. Kenapa butiran air hujan itu dia bisa menyebabkan erosi pada tanah? Ya karena ketika air hujan itu jatuh ke atas permukaan tanah, dari atmosfer jatuh ke atas permukaan tanah, dia kan mempunyai yang namanya kecepatan gitu ya. Air hujan itu turun ke bawah. Sehingga ketika ada air hujan dengan kecepatan tertentu nanti menghantam ke tanah dan nanti akan berbenturan dengan tanah, maka menyebabkan tanah itu dia akan terhancurkan agregatnya, terutama yang ada di lapisan tanah paling atas. Karena sifatnya mungkin ketika teman-teman dulu belajar ilmu tanah, sifatnya tanah yang paling atas itu kan dia cenderung gembur, tidak terlalu padat gitu nggih. Rata-rata seperti itu tanah di daerah tropis, sehingga ketika ada percikan saja dengan kecepatan tertentu air hujan menyebabkan tanah itu akan lebih hancur lagi agregatnya dan nanti akan terlepaskan gitu. Partikelnya akan terlepas dan juga nanti akan terlempar ke udara gitu, terpindahkan. Jadi ada proses detachment, yaitu dia menghancurkan partikel atau agregat tanah dengan cara memercikkan air, kemudian nanti proses transport dan juga sedimentasinya, yaitu dia terlepas atau terlempar ke udara. Jadi ketika seperti teman-teman memercikkan air, percikannya itu dia akan membawa tanah itu terlempar. Sehingga kemungkinan untuk terlemparnya dari butiran air hujan ini paling hanya sekitar 15 cm dan seterusnya dari tempat situ. Tidak akan jauh-jauh terpindahkannya nanti kalau yang splash erosion. Nah, terus kemudian splash erosion itu hasil proses bentuknya seperti apa? Nah, splash erosion, bagaimana cara kita mengidentifikasi adanya splash erosion di lapangan, erosi percik? Yang paling akurat adalah kita mengamati ketika hujan. Kira-kira ada nggak percikan-percikan air hujan yang menyebabkan tanah itu dia akan terlepas? Tetapi kan tidak mungkin kita setiap hujan mesti ke lapangan, tidak ada bentukan-bentukan yang bisa kita identifikasi bahwa ini adalah bekas-bekas terjadinya splash erosion, yaitu adanya struktur tiang atau kolom-kolom atau kolumnar pada tanah yang dikenal sebagai pedestal. Jadi ketika teman-teman menemukan di atas permukaan tanah itu dia terbentuk seperti tiang-tiang gitu, jadi bangunan dengan struktur tiang atau ada kolom-kolom yang saling berdekatan, nah itulah yang dinamakan hasil proses dari erosi percik atau pedestal. Contohnya ada di gambar yang di bawah ini. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada struktur tiang-tiang seperti ini. Ini juga ada tiang-tiangnya, ini cuma cukup besar. Kemudian ada tiang-tiangnya juga. Nah, ini adalah contoh dari hasil proses erosi percik. Nah, tetapi yang bentukan tiang-tiang ini merupakan bentukan sisa yang tidak mengalami erosi. Gitu nggih. Jadi yang mengalami erosi tadi sudah terpindahkan tadi akibat terlempar, akibat ada percikan tadi. Tetapi sisa-sisanya yang tidak mengalami proses erosi itu masih tersisa dalam bentuk kolom-kolom gitu, yang struktur tiang, kolom-kolom dan seterusnya. Nah, itu guys untuk yang erosi percik. Dan erosi percik ini dikatakan sebagai tahap awal proses erosi. Jadi masih dikatakan erosinya ringan. Jadi ketika ada suatu wilayah kok dia masih hanya erosinya itu erosi percik, berarti dikatakan wilayah itu masih tererosi ringan. Karena ya masih tahap awal erosi gitu. Nah, itu untuk erosi percik. Nah, kemudian nanti erosi percik ini bisa berkembang menjadi yang namanya sheet erosion atau erosi lembar gitu. Nah, erosi lembar ini tadi tenaganya siapa? Adalah limpasan permukaan atau overland flow. Jadi ketika tadi hujan yang turun, mungkin ketika hujan yang turun itu dia ke tanah kan ada yang terserap. Nah, ketika tanah itu dia sudah mulai jenuh dengan air, maka otomatis tanah itu tidak akan bisa lagi menyimpan atau menyerap air. Sehingga imbasnya apa? Air hujan yang turun itu dia akan terbentuklah aliran di atas permukaan sesaat itu juga. Jadi saat terjadi hujan gitu. Nah, adanya aliran permukaan ini
yang menyebabkan terjadinya erosi lembar atau sheet erosion. Jadi karena tadi ada aliran permukaan yang terbentuk akibat tanah itu sudah jenuh, tidak bisa menyerap air, maka dia akan juga memiliki kecepatan. Dan dengan kecepatan itu dia bisa memindahkan material-material yang berada di tanah bagian atas. Terutama material-material yang ukurannya relatif kecil partikelnya. Seperti misalkan ukuran yang debu, lempung, mungkin yang pasir tapi yang kecil, itu ukuran yang diameter kecil seperti itu yang akan terpindahkan. Nah, genangan aliran permukaan tanah secara merata sehingga partikel tanah hilang secara merata dari permukaan, gitu nggak? Jadi tadi limpasan permukaan atau overland flow ini akan merata di semua wilayah permukaan, sehingga imbasnya apa ya? Nanti hampir di semua wilayahnya di atas permukaan tanahnya itu dia akan kehilangan material tadi yang ukurannya relatif kecil-kecil, mungkin debu, lempung sampai ke pasir yang halus gitu. Dia akan kehilangan banyak itu. Sehingga cirinya dari kalau ketika kita ingin mengidentifikasi tanah ini sudahkah mengalami proses erosi lembar, gampang sekali. Ketika teman-teman menemukan di suatu tempat yang dia tidak ada campur tangan manusia ya, tidak ada campur tangan manusia secara alami, dia itu di bagian atas permukaan tanahnya itu ditemukan banyak kerikil-kerikil, itulah tempat di mana terjadinya sheet erosion atau erosi lembar. Kenapa seperti itu? Ya karena erosi lembar atau aliran permukaan ini, overland flow ini hanya akan mengangkat material yang ukurannya itu relatif kecil. Yang ukurannya kerikil-kerikil yang cukup besar tidak akan bisa terangkat, sehingga akan tetap tertinggal. Oleh karena itu kan tidak mungkin kerikil di bagian atas gitu ya. Sehingga ketika banyak kerikil-kerikil di bagian atas itu menandakan bahwa tempat tersebut telah mengalami yang namanya erosi lembar. Cara membedakannya gampang. Nah, kemudian sheet erosion atau erosi lembar ini bisa terjadi karena pada tanah ya permukaan tanah menjadi lebih rendah gitu ya, terjadi karena tanah itu memiliki ketahanan erosi yang seragam gitu ya. Karena kalau tidak seragam ya erosi lembar tidak akan terjadi. Di beberapa titik tidak akan terdapat erosi lembar, tapi di titik tertentu akan ada. Itu makanya harus seragam gitu. Nah, itu erosi lembar. Nah, erosi lembar ini tahap selanjutnya dari erosi percik. Jadi ketika masih ada tahap tanah itu dia masih erosi lembar, dikatakan juga masih ringan tahapnya gitu, ringan sampai sedang seperti itu. Nah, dari erosi lembar nanti berkembang lagi menjadi real erosion atau erosi alur. Nah, real erosion itu terjadi akibat apa? Tenaganya sama, yaitu aliran permukaan atau limpasan permukaan atau overland flow tadi, akibat dari air hujan tadi yang penuh. Tetapi real erosion bedanya dengan sheet erosion. Kalau sheet erosion tadi kan dia sifatnya itu menyebar ke semua atas permukaan tanah. Tetapi kalau real erosion itu dia sifatnya terakumulasi atau terpusat pada satu titik atau satu jalur tertentu. Jadi ketika mungkin ada limpasan permukaan, terus ada suatu wilayah yang dia itu mungkin awalnya sudah ada sedikit cekungannya sedikit, nah itu air itu akan mengalir ke situ semua, akan terkonsentrasi, akan terpusat di situ. Sehingga ketika ada aliran permukaan yang mengalir dengan terpusat pada satu titik tertentu atau jalur tertentu, menyebabkan dia akan terus menggerus di bagian itu. Sehingga akibatnya apa? Akan terbentuk alur-alur kecil yang ada di atas permukaan tanah. Nah, sehingga makanya real erosion ini juga sama terjadinya itu biasanya juga di daerah yang relatif landai gitu nggih, sampai datar, dan juga memiliki daya tahan erosi yang seragam terutama pada titik jalur itu. Makanya kenapa erosi real erosion bisa terbentuk ya karena air itu akan lari ke suatu jalur tertentu itu yang dia itu menjadi tempat akumulasi dari air ketika ada limpasan permukaan, dan air itu akan terus menggerus sampai dia membentuk yang namanya alur-alur kecil atau lembah-lembah alur kecil seperti itu. Tetapi cara membedakannya bagaimana? Di lapangan itu dia dikatakan erosi alur ketika ukuran lembah-lembahnya itu masih kurang dari 50 cm. Jadi kalau teman-teman ke lapangan menemukan ini ada alur-alur kecil mungkin bekas erosi gitu ya, erosi. Ya, ini maksudnya erosi erosi alur atau erosi parit. Apa bedakannya dengan ukuran? Kalau masih dikatakan erosi alur itu ketika ukuran lebarnya ya, lebar dan juga dalamnya lembah erosinya itu masih kurang dari 50 cm, itu dikatakan erosi alur.
Nah, contohnya gambarnya seperti apa ya ini? Contohnya di gambar yang bawah ini ada erosi alur. Dia lebarnya ini belum 50 cm, maka dikatakan erosi alur. Seperti itu. Nah, erosi alur ini tahap perkembangan dari sheet erosion. Ketika ada suatu wilayah sudah masuk ke dalam real erosion atau sudah terjadi erosi alur, maka dikatakan tingkat erosinya sedang, sudah masuk klasifikasi sedang. Nah, kemudian erosi alur nanti bisa berkembang lagi menjadi lebih besar yang dinamakan sebagai gully erosion atau erosi parit gitu ya. Jadi prosesnya sama seperti erosion atau erosi alur, erosi parit ini juga terjadi akibat limpasan permukaan yang terkonsentrasi di satu titik atau jalur. Tetapi bedanya apa? Bedanya biasanya kalau erosi parit ini terjadi pada wilayah-wilayah dengan kemiringan lereng yang cukup tinggi atau cukup miring. Sehingga ketika dia wilayahnya miring, maka kecepatan dari air untuk menggerusnya juga akan lebih cepat. Sehingga proses pendalaman lembah dan juga pelebaran lembahnya akan lebih cepat juga dibandingkan yang erosi alur. Tadi erosi alur kan terbentuknya banyak di landai dan juga datar. Sehingga ya ketika dia kecepatan untuk mengerosinya air atau limpasannya itu dia tidak setinggi ketika pada lahan yang miring, sehingga otomatis ukurannya dikatakan erosi alur ketika masih kurang dari 50 cm kan seperti itu. Nah, tetapi kalau ada erosi parit ini biasanya itu terjadi pada wilayah yang miring, sehingga kecepatan erosinya menyebabkan kecepatan erosi tinggi dan menyebabkan terjadi yang namanya pendalaman dan juga pelebaran lembah dari si erosi fenomena erosi tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya nanti ukuran lembahnya menjadi semakin dalam dan semakin lebar. Cara membedakannya bagaimana? Membedakannya ketika ukuran lembah dari erosinya itu dia lebih dari 50 cm, maka dikatakan sudah masuk tahap erosi parit. Tapi kalau kurang dari 50 cm masuk erosi alur. Seperti itu cara membedanya di lapangan. Nah, contohnya apa? Contohnya di ini ya. Ini kalau teman-teman lihat ini sudah cukup dalam. Nah, ini contoh dari erosi sudah masuk kategori erosi parit karena sudah ukurannya kedalamannya lebih besar dari 50, lebarnya sudah lebih besar dari 50 dan seterusnya. Itu erosi parit. Nah, ketika suatu wilayah sudah masuk erosi parit, dikatakan erosinya sudah termasuk erosi yang tinggi gitu. Tingkat bahaya erosinya itu sudah tinggi. Ya karena sudah membentuk parit-parit yang cukup dalam gitu. Sehingga dikatakan erosinya ini juga daerahnya cukup tinggi. Karena apa ya, daerahnya miring, mendukung jadi erosi, mungkin tanahnya juga rentan atau rawan terhadap erosi, tidak kuat menahan erosi, sehingga menyebabkan terbentuk erosi parit ini atau gully erosion seperti itu. Nah, kemudian jenis erosi yang terakhir yaitu stream bank erosion atau erosi lembah sungai. Nah, sebenarnya kalau erosi lembah sungai ini adalah tadi perkembangan lanjutan dari erosi parit gitu ya. Jadi ketika bedanya tadi kalau erosi alur dan juga parit dan juga lembar itu disebabkan air hujan yang menggenang di atas atau menjadi limpasan permukaan. Kalau yang stream bank erosion itu terjadi akibat adanya aliran runoff. Jadi tadi limpasan permukaan tadi yang dari berbagai arah akan mengumpul menjadi satu ya, di satu tempat, satu titik yang dia sudah ada lembahnya atau masuk ke sistem sungai. Nah, itulah yang dinamakan sebagai aliran runoff gitu, atau aliran sungai. Dan yang menyebabkan erosi lembah sungai atau stream bank erosion ini adalah si aliran sungai itu sendiri atau runoff sendiri. Contoh bentukannya apa? Banyak sekali di sungai. Kalau teman-teman dulu belajar di geomorfologi, kenapa sungai itu bisa bermeander, kenapa sungai itu dia bisa dalam, bisa lebar, yaitu diakibatkan dari proses erosi lembah sungai ini. Kenapa kok di sisi yang meander yang dia bentuknya lekuk keluar, dia semakin lama semakin lama dia tanahnya itu semakin berkurang ya akibat dari proses erosi. Kenapa yang sisi dalam yang melengkuknya ke dalam kok dia tambah terus daratannya ke dalam sungai ya, dia karena mengalami proses sedimentasi seperti itu. Nah, itu contoh dari proses stream bank erosion atau erosi lembah sungai. Jadi dikatakan erosi lembah sungai ketika tenaganya itu sudah berasal dari aliran sungai itu sendiri gitu ya. Jadi tadi yang banyak dari limpasan tadi sudah masuk ke dalam sistem sungai seperti itu. Nah, biasanya stream bank erosion atau erosi lembah sungai ini terjadi pada tubuh sungai itu sendiri dan juga pada tebing sungai.
saya. Makanya kenapa ada tebing sungai yang runtuh dan seterusnya, itu akibat dari erosi lembah sungai ini atau stream bank erosion. Nah, erosi lembah sungai ini terbagi menjadi dua ya, ada erosi vertikal dan juga erosi horizontal. Bedanya apa? Namanya aja vertikal, berarti dia adalah proses erosi yang dia itu mendalamkan lembah dari sungai. Jadi prosesnya erosi dia menggerus makin ke bawah sehingga dia akan bisa mendalamkan lembah sungainya. Kalau erosi horizontal ya berarti dia erosi memanjang gitu, berarti dia akan memperlebar ukuran dari sungai. Jadi yang menyebabkan ukuran sungai itu dia bisa berubah-ubah baik dari sisi kedalaman maupun lebarnya itu adalah si fenomena dari erosi ini atau erosi lembah sungai ini sendiri. Sehingga dinamika sungai itu sangat dipengaruhi dari proses erosi ini sendiri. Nah, ciri khasnya apa kalau stream bank erosion? Ya itu jelas pada sistem sungai, lembahnya terisi air dan juga membentuk sungai, baik itu yang sungai perennial, sungai intermittent maupun sungai yang periodik gitu ya. Nah, itu dia masuk kategori stream bank erosion gitu. Nah, ini adalah erosi yang sudah dikatakan cukup lanjut, tetapi biasanya yang digunakan untuk klasifikasi di suatu wilayah, karena kan tidak semua wilayah itu mesti ada sungainya ya. Kalau suatu tempat itu jauh dari sungai, biasanya digunakan klasifikasinya yang 4 tadi saja. Ada erosi percik, erosi lembar, alur, dan juga parit. Kalau masih masuk erosi percik berarti dikatakan erosinya masih rendah. Kalau yang lembar itu bisa dikatakan rendah sampai sedang, alur itu sedang, kalau sudah parit itu sudah tingkat bahaya erosinya sudah tinggi. Nah, kemudian ini erosi lembah sungai. Ini saya sedikit cerita tentang das ya. Jadi kalau teman-teman kan sering mendengar konsep das gitu ya. Nah, memang yang membentuk dari pola-pola sungai yang ada di setiap tempat atau setiap wilayah termasuk dinamika ukurannya itu dari proses erosi itu sendiri. Dan di dalam konsep das kita mengenal istilah das hulu, tengah, dan juga hilir. Kenapa kok di hulu dia cenderungnya, kalau teman-teman coba lihat ya, coba amati dari berbagai macam sungai yang ada di Indonesia, di hulu itu rata-rata sungainya itu cenderung apa? Cenderung sempit, lebarnya itu tidak terlalu lebar atau sempit, dan dia tapi dalam gitu ukurannya. Tebing-tebingnya cukup curam-curam seperti itu. Coba teman-teman lihat di Sungai Progo di hulunya, kemudian Sungai Opak di hulunya, Bengawan Solo di hulunya, yang ada di Wonogiri itu dia mesti lembahnya itu dalam-dalam, tetapi ukuran sungainya itu sempit. Nah, kalau sudah masuk tengah dia cenderung hampir sama, antara lebar dan juga dalam cenderung sama. Kalau nanti sampai ke hulu muara cenderung lebar tapi dia tidak terlalu dalam. Nah, itu ciri khas dari fenomena erosi yang terjadi di setiap pembagian wilayahnya. Kenapa di hulu dia bisa cenderung dalam? Karena di hulu itu erosi vertikalnya lebih dominan dibandingkan erosi horizontal. Kenapa bisa terjadi? Karena kemiringan lerengnya. Di bagian hulu biasanya itu kan daerah yang letaknya tinggi. Letaknya tinggi berarti otomatis kemiringan lerengnya dia juga akan miring. Ketika kemiringan lerengnya miring, otomatis erosi itu dia akan memiliki kecepatan yang tinggi sehingga dia akan dominan untuk mendalamkan begitu dibandingkan melebarkan. Sehingga dia terus menggerus ke bawah sehingga dia akan memperdalam dari lembah sungainya seperti itu. Makanya di daerah hulu sungai rata-rata ukuran sungainya itu masih dia cenderung sempit tetapi dalam seperti itu. Tebingnya tinggi gitu ya. Tebing atau lembah-lembah sungainya itu cenderung dalam. Nah, kemudian nanti bergeser ke tengah, proporsi antara, karena di tengah itu dia sudah mulai melandai dan seterusnya, sehingga kecepatannya sudah mulai berkurang. Sehingga untuk menggerusnya dia juga semakin berkurang, karena semakin berkurang menggerusnya, maka dia akan menggerus ke samping seperti itu, akan membentuk yang namanya meander. Makanya di bagian tengah biasanya sudah ditemukan ada meander walaupun masih dalam tahap tidak terlalu bermeander gitu ya. Kenapa ya? Karena erosi vertikal masih terjadi sehingga dikatakan erosi vertikalnya itu hampir sama tenaganya dengan erosi horizontal. Apa yang terjadi ya? Lembah sungainya itu tidak dalam dan juga tidak lebar. Jadi ukurannya ya proporsi antara lebar dan juga dalamnya itu cenderung sama gitu kalau di bagian tengah. Ciri khasnya seperti itu. Nah, nanti bergeser ke bagian hilir, erosi vertikalnya sudah mulai turun. Kenapa? Karena sudah mulai datar, sehingga kecepatan untuk menggerus ke bawahnya cenderung sudah sangat berkurang dan
dia akan cenderung menggeser atau mengerosi di bagian samping. Makanya nanti kalau teman-teman melihat sungai-sungai yang ada di hilir itu dia mesti bermeander atau berkelok-kelok. Karena apa? Karena dia sudah melebarkan tubuhnya. Dan juga mesti ukurannya itu dia lebar-lebar. Teman-teman coba lihat sungai-sungai yang dia dekat dengan laut itu mesti dia muaranya itu mesti sudah ukurannya sudah lebar-lebar. Entah itu dulunya di tengah atau di hulunya itu dia sangat kecil, tapi sampai di hilir dia bisa menjadi lebar sekali. Ya karena memang dominannya adalah erosi horizontal seperti itu. Nah dari sini kita bisa merunut itu ya, dari ada proses erosi ini kita bisa tahu bahwa di hulu itu dia dominannya vertikal, di tengah itu sama dan seterusnya, sehingga ketika ada suatu terjadi bencana kita bisa tahu mitigasinya gitu ya. Karena di bagian hulu misalkan kok dia semakin dalam untuk mengurangi agar tidak mengerus ke dalam terus ya perlu dilakukan teknik konservasi tertentu yang untuk apa? Untuk mengurangi terjadinya erosi vertikal. Kalau di hilir kenapa dia terus melebar ya? Perlu ada untuk upaya untuk mengurangi erosi horizontal seperti itu. Nah, itu dari tipe-tipe erosi ya. Nah, kemudian erosi juga bisa terbagi berdasarkan proses terjadinya gitu ya. Jadi proses terjadinya erosi itu dapat dibagi menjadi dua, ada erosi normal dan juga erosi dipercepat. Erosi normal itu nama lainnya adalah erosi geologi atau erosi alami. Apa itu? Kenapa dikatakan erosi normal atau erosi geologi alami? Yang dimaksud dengan erosi geologi atau erosi normal adalah erosi yang terjadi karena bebatuan atau bahan induk tanah mengalami pelapukan, baik itu secara geologi maupun secara alami. Jadi dikatakan jadi secara alami entah itu dari akibat entah itu dibuat manusia atau tidak atau tanpa ada campur tangan manusia, semua tempat di manapun itu dia mengalami yang namanya proses erosi. Tetapi tanpa adanya campur tangan manusia, erosi ini berjalan itu normal atau dikatakan erosinya itu erosi alami atau erosi geologi. Kenapa? Ya karena terjadinya erosi atau kehilangan tanah akibat erosi itu sama nilainya dengan proses pembentukan tanahnya gitu. Jadi dikatakan erosi normal ketika kehilangan tanah itu sama dengan proses pembentukan tanahnya. Nah, dulu teman-teman belajar di ilmu tanah, pembentukan tanah itu kan berbeda-beda di setiap tempat. Ada yang mungkin 1 cm per tahun dan seterusnya. Nah, dikatakan erosi geologi atau erosi alami ya ketika kehilangan tanah akibat erosi ini dia sama dengan pembentukan tanahnya. Kalau proses pembentukan tanahnya itu 1 tahun hanya terbentuk 2 cm, berarti erosi geologinya yaitu selama setahun hanya dia mengerosi 2 cm tanah itu sendiri. Sehingga antara yang kehilangan dengan yang terbentuk itu sama, sehingga ya tetap kondisi tanahnya walaupun sebenarnya itu dia sudah mengalami erosi, cuman kita tidak bisa mengamati saja. Nah, ini yang dinamakan erosi normal atau erosi geologi. Jadi tanpa ada campur tangan manusia, semua alam kita, semua tanah yang ada di atas kita atau yang di bawah kita itu dia mengalami yang namanya proses erosi. Hanya erosinya itu masih kategori erosi normal atau erosi alami atau erosi geologi, di mana kehilangan tanah akibat erosinya itu sama dengan proses pembentukan tanah gitu. Sehingga dikatakan tanah di tempat itu tidak berkurang gitu. Padahal sudah mengalami erosi. Nah, ketika suatu tempat itu dia hanya mengalami erosi normal atau erosi geologi, maka dia tidak ada dampaknya, tidak ada kerugian yang dihasilkan ya, karena tetap gitu, karena secara alami memang secara alamiahnya itu akan ada erosi dan juga akan ada pembentukan tanah, tapi dia tidak akan menjadi problem. Nah, yang menjadi problem itu adalah erosi yang kedua, yaitu erosi dipercepat gitu. Namanya dipercepat gitu ya. Jadi yang harusnya dia itu erosinya hanya 1 cm per tahun, tetapi dipercepat menjadi 5 cm per tahun atau mungkin 100 cm per tahun, 50 cm per tahun dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi problem sekarang. Nah, erosi dipercepat itu apa sih? Erosi dipercepat adalah erosi yang terjadi karena kerusakan tanah itu dia lebih cepat daripada proses pembentukannya. Jadi tadi kehilangan tanahnya itu dia lebih besar dibandingkan dari proses pembentukan tanah. Misalkan pembentukan tanahnya tadi 2 cm per tahun, tetapi erosinya atau kehilangan tanahnya dia itu mungkin kehilangan tanahnya yaitu 10 cm per tahun atau 20 cm per tahun dan seterusnya. Itu yang menjadi problem sekarang.
Nah, apa yang menyebabkan terjadi erosi dipercepat? Yang disebabkan oleh aktivitas manusia, gitu nggih. Jadi aktivitas yang dilakukan manusia seperti mengelola tanah, meningkatkan produktivitas tanah dan seterusnya, seperti menanami yang tanpa ada perhatian untuk kelestarian dan seterusnya, eksploitasi tanah yang berlebihan menyebabkan terjadi yang namanya erosi dipercepat, seperti itu. Pengguluran hutan menyebabkan erosi dipercepat. Jadi harusnya yang tadi salah normal alami tanpa ada campur tangan manusia itu dia sama lajunya antara kehilangan dan pembentukan tanah, tetapi akibat adanya manusia datang menyebabkan kehilangan tanahnya menjadi lebih cepat dibandingkan pembentukannya, sehingga dikatakan erosi dipercepat. Nah, ini yang menjadi problem yang perlu ditangani. Nah, kalau erosinya itu masih biasa-biasa, masih normal, ya tidak perlu ditangani, wong tidak akan ada dampak yang dihasilkan. Ketika tanami ya tetap akan subur, ketika dimanfaatkan ya masih bisa. Tetapi kalau erosinya sudah dipercepat, ya ketika mau ditanami lagi ya tanahnya sudah tipis. Ketika mau dimanfaatkan lagi tanahnya sudah tipis, tidak bisa dimanfaatkan, mungkin tidak subur dan seterusnya. Itu yang menjadi problem. Oleh karena itu, maka nanti ketika kita berbicara tentang konservasi, itu yang kita konservasi adalah pada lahan-lahan yang telah mengalami erosi dipercepat, atau cara mitigasinya yaitu pada erosi-erosi yang dipercepat, tidak pada erosi normal. Ketika erosinya masih normal ya tidak perlu kita mitigasi, karena itu mesti akan berjalan secara alami, akan sama, tidak akan ada kehilangan tanah yang signifikan seperti itu. Nah, sehingga dari sini teman-teman harus tahu, makanya yang kita akan banyak bahas dalam mata kuliah erosi dan konservasi adalah yang kaitannya dengan erosi dipercepat tadi. Nah, fenomena-fenomena erosi dipercepat itu banyak. Kalau tahapnya sudah masuk tahap erosi alur, erosi parit itu dia sudah masuk ke dalam tahap erosi dipercepat seperti itu. Nah, itu kira-kira teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Tadi kita sudah membahas terkait dengan tipe-tipe erosi, terutama yang erosi disebabkan karena proses atau tenaga air, yaitu ada 5. Ada erosi percik di tahap awal erosi akibat dari percikan air hujan, ada kemudian sheet erosion atau erosi lembar, yaitu perkembangan dari erosi percik akibat limpasan permukaan, kemudian nanti bisa berkembang menjadi erosi alur, berkembang lagi menjadi erosi parit, dan juga yang terakhir nanti erosi lembah sungai. Dan berdasarkan proses terjadinya erosi terbagi menjadi 2, yaitu erosi geologi, yaitu erosi yang terjadi secara alami di mana kehilangan tanah dan pembentukan tanah itu sama. Yang kedua yaitu erosi dipercepat, yaitu ketika proses kehilangan tanah itu dia lebih besar dibandingkan proses pembentukannya, sehingga ini yang perlu kita bicarakan atau kita konservasi atau kita mitigasi, yaitu proses erosi dipercepat ini. Nah, kira-kira itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambahkan wawasan teman-teman dalam belajar erosi dan konservasi, dan dapat menjadi pancingan teman-teman untuk belajar lebih lagi ya terkait dengan jenis-jenis dan juga tipe-tipe erosi, baik melalui literatur, buku, jurnal, dan seterusnya. Nah, nanti ketika masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan nanti bertanya melalui forum psikologi. Nah, saya akhiri dulu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.